Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi tentang perkembangan Islam pada masa Daulah Fatimiyah. Yang pertama, kita akan membahas tentang sejarah berdirinya dinasti Fatimiyah ini. Berdirinya dinasti Fatimiyah berawal menjelang akhir abad ke-10 saat dinasti Abbasiyah mengalami kemunduran dan lemahnya koordinasi kekuasaan. Kondisi ini lalu dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang merasa tertindas, terutama Syiah, yaitu Syiah Ismailiyah. Pada tahun 860 Masehi, kelompok ini pindah ke Salamiyah di Suriah dan memulai pergerakan dakwah rahasia ke berbagai wilayah Islam, terutama Afrika Utara dan Mesir yang dipimpin oleh Said ibnu Husain. Gerakan ini menjadi dasar berdirinya dinasti Fatimiyah yang mengklaim sebagai pemerintahan yang sah dan nasab keturunan dari Fatimah, yaitu putri Nabi Muhammad SAW. Dinasti Fatimiyah ini mengandung ideologi Syiah Ismailiyah, yaitu mereka meyakini bahwa Ismail bin Ja'far ini sebagai imam ketujuh, yang berbeda dengan pemahaman Syiah biasa atau Isna Asyariyah yang mengakui Musa Al-Karim sebagai pemimpin mereka. Ajaran Ismailiyah ini memiliki pandangan keimanan yang berbeda secara mendasar, termasuk keyakinan bahwa imam-imam mereka maksum dan memiliki sifat ilahiyah. Pandangan ini dinilai menyimpang dari ajaran tauhid dalam Islam. Oleh karena itu, banyak ulama yang tidak mengakui Ismailiyah sebagai bagian dari ajaran agama Islam. Dinasti Fatimiyah ini berdiri pada tahun 297 Hijriah atau 909 Masehi dengan pendirinya yaitu Ubaidillah Al-Bahdi yang mengklaim bahwa dirinya itu keturunan dari Fatimiyah, yaitu putri dari Rasulullah. Dinasti ini awalnya berdiri atau berkuasa di Afrika Utara, kemudian meluaskan kekuasaan ke Mesir dan ke Suriah. Dalam sejarah Islam, Fatimiyah ini menjadi satu-satunya dinasti besar yang menganut paham Syiah sebagai tandingan kekuasaan Sunni Abbasiyah di Baghdad. Penaklukan Mesir ini dikalahkan oleh Jenderal Jauhar atas perintah Khalifah Mu'izz Dinillah dan menjadikan Kairo sebagai ibu kota baru serta membangun Universitas Al-Azhar sebagai pusat penyebaran ajaran Syiah Ismailiyah ini. Pemerintahan dinasti Fatimiyah ini mencapai puncak kejayaan pada masa Khalifah Al-Aziz yang dikenal dengan bijaksana dan toleran terhadap agama lain. Masa pemerintahannya ini penuh dengan kedamaian dan kemajuan dalam berbagai bidang, termasuk bidang militer, perdagangan maupun bidang administrasi. Namun, toleransi ini tidak berlaku bagi kaum Sunni yang berada di bawah pemerintahan Fatimiyah yang mengalami diskriminasi, seperti pelarangan masuk ke Yerusalem dan keharusan menyebut nama Khalifah Fatimiyah dalam khutbah Jumat. Selanjutnya yaitu pada masa Khalifah Al-Hakim yang berkuasa setelah pemerintahan Khalifah Al-Aziz. Beliau ini melanjutkan pembangunan dengan mendirikan Darul Hikmah, yaitu sebuah akademi besar yang menyaingi pusat keilmuan lain di dunia Islam seperti di Cordoba maupun di Baghdad. Dinasti Fatimiyah ini juga dikenal membuka peluang kerjasama dengan kalangan Yahudi dan Kristen dalam pemerintahan. Meskipun mereka masih menerapkan kebijakan diskriminatif terhadap Sunni. Kemudian dinasti ini akhirnya runtuh pada tahun 1171 Masehi setelah berdiri selama lebih kurang 2,5 abad. Selanjutnya, kita akan membahas masa kemajuan dan kontribusi dinasti Fatimiyah terhadap peradaban Islam. Yang pertama, kita akan membahas dalam bidang politik dan pemerintahannya. Dinasti Fatimiyah ini dipimpin oleh seorang imam atau khalifah yang dianggap sebagai penerus Nabi Muhammad SAW secara terus-menerus melalui garis keturunan Ali bin Abi Thalib. Kepemimpinan atau imamah ini diwariskan kepada anak laki-laki tertua, dan para imam ini dianggap sebagai penjelmaan Tuhan di bumi, serta menjadi rujukan utama dalam urusan syariat dan ilmu agama.
Kemudian, secara politik, dinasti Fatimiyah ini membentuk sistem pemerintahan yang terstruktur dengan pembagian peran yang jelas, seperti pengangkatan dua jenis wazir, yaitu tanfiz dan tafwid, serta pembentukan berbagai dewan pemerintahan, antara lain yaitu Dewan Majelis, Dewan Nazar, Sekretaris, Pos, dan Keamanan, serta Dewan Kharaj, yaitu urusan perpajakan. Khalifah ini berperan sebagai pemimpin spiritual sekaligus kepala negara, dengan kekuasaan penuh dalam pengangkatan dan pemberhentian pejabat tinggi. Selanjutnya yaitu dalam bidang pemikiran dan filsafat. Dalam penyebaran tentang Syiah ini, dinasti Fatimiyah ini banyak menggunakan filsafat Yunani yang mereka kembangkan dari pendapat-pendapat Plato, Aristoteles, dan ahli-ahli filsafat lainnya. Selanjutnya, dalam bidang ilmu pengetahuan, Khalifah Mu'iz mengutus panglimanya yaitu Gauhar al-Asghalani ke Mesir untuk mendirikan Masjid Al-Azhar sebagai bagian dari persiapan menjadikan Mesir sebagai pusat pendidikan dan peradaban Islam. Awalnya, Al-Azhar ini berfungsi sebagai masjid dan pusat penyebaran dakwah Syiah Ismailiyah tadi, sesuai dengan corak ideologi dinasti Fatimiyah tersebut. Namun, setelah Mesir dikuasai oleh Salahuddin Al-Ayyubi, Al-Azhar ini diubah menjadi institusi pendidikan beraliran Sunni sesuai dengan pemahaman Ahlus Sunnah. Selain itu, dinasti Fatimiyah juga mendirikan Darul Al-Hikmah atau Bait Al-Hikmah sebagai pusat pengembangan dan penyebaran ilmu pengetahuan. Di Bukit Al-Maktum juga dikenal sebagai lembaga observasi untuk penelitian di bidang astronomi dan kedokteran. Selanjutnya yaitu dalam bidang ekonomi dan budaya. Mesir ini di bawah kekuasaan dinasti Fatimiyah mengalami kemakmuran ekonomi dan perkembangan budaya yang pesat, bahkan melampaui Irak dan wilayah-wilayah lainnya. Kemudian hubungan dagang internasional termasuk dengan India dan negeri-negeri Kristen lainnya di kawasan Mediterania terjalin dengan sangat baik. Kemudian yang kelima yaitu perkembangan dalam bidang arsitektur. Bangunan pada saat itu terlihat tampak megah dengan arsitektur yang indah, dihiasi dengan gambar burung dan binatang di dinding serta berbagai furnitur. Suasana semakin sejuk dengan adanya beberapa air terjun yang memperindah lingkungan tersebut. Kemudian, dalam bidang kesusastraan, dinasti Fatimiyah ini mengupayakan penguatan sistem linguistik Arab melalui berbagai inisiatif pendidikan dan kebudayaan, termasuk pendirian lembaga-lembaga ilmu seperti Al-Azhar dan Darul Al-Hikmah yang menjadi pusat pengembangan bahasa Arab dan ilmu-ilmu keislaman lainnya. Selanjutnya, yang terakhir yaitu dalam bidang agama dan peradilan. Di Mesir ini ada 4 lembaga peradilan, yang mana 2 untuk Syiah dan 2 untuk mazhab Sunni, yang kemudian mendirikan masjid-masjid. Untuk pembahasan terakhir, kita akan membahas tentang masa kemunduran Daulah Fatimiyah ini. Ada 2 faktor, yang pertama yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Untuk pembahasan pertama, kita akan membahas dari segi faktor internalnya, yang mana dinasti Fatimiyah ini mengalami kemunduran disebabkan adanya tatanan politik, yakni periode peperangan antar faksi-faksi militer dan pembagian wilayah negeri menjadi sejumlah itqa yang dikuasai pejabat militer. Kemudian yang kedua yaitu adanya kelemahan sistem imamah yang justru menguburkan sistem pengangkatan khalifah dan tidak ada kriteria tertentu dalam mensukai atau suksesi kepemimpinan. Selanjutnya yaitu dari faktor eksternalnya. Penaklukan demi penaklukan terjadi pada tahun 1071 Masehi. Silsilah tersebut oleh 2 orang Normandia menyusul pendudukan Bani Saljuk atas Baghdad tahun 1055 Masehi. Akhirnya berdampak pada wilayah sekitar Baghdad, lari dari Fatimiyah dan bergabung menjadi Salajikan. Akibatnya, dari peperangan itu, masa Khalifah Al-Aziz mengalami kondisi yang kritis.
Kemudian pada tahun 1171 Masehi, dinasti Fatimiyah ini mengalami serangan kedua dengan tentara dan peralatan yang lebih besar. Pasukan Salahuddin kembali diminta untuk memperkuat pertahanan Fatimiyah. Akhirnya, kemenangan berpihak kepadanya. Akhirnya, ia diangkat sebagai pemimpin yang memberikan corak sunni bagi dinastinya. Dinasti Ayyubiyah ini pada tanggal 10 Muharram tahun 560 Hijriah atau 1170 Masehi sekaligus sebagai tanda berakhirnya kekuasaan Syiah atau dinasti Fatimiyah. Baiklah, mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jikalau ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.